Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sadayana kumaha? Damang sehat semuanya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang bisa menghitung tetesan darah, hembusan napas, detak jantung, langkah kaki, bisikan telinga, lintasan pikiran, kedipan mata. Dan kita memang tidak disuruh Allah untuk menghitung. Kita hanya disuruh untuk mensyukuri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Majelis kita yang begini ramai ini menjadi majelis bangkai, tidak bermakna apa-apa, busuk, berulat dan berbau. Kalau kita tidak menyebut namanya, kita tidak ingin majelis ini menjadi rusak, maka kita sebut namanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya sekarang sedang berada di kota Sukabumi. Kota yang unik dan agak aneh. Di tempat lain saya diundang oleh bupati, kepala daerah, sehari menjelang acara batal. Di Sukabumi jadwalnya di SMK. Berita kedatangan saya didengar oleh Bapak Wali Kota beserta seluruh jajaran. Diundang belum, jangan tunggu belum. Jadwal yang sebetulnya dari sekolah, berita kedatangan itu didengar, diundang, dan akhirnya kita bertemu. Di tempat lain jadwal Abdul Somad aslinya di Tanah Lapang, tapi karena mengkhawatirkan orang ramai pindahkan ke masjid. Tapi di Sukabumi aneh, balehonya masih besar, acara di Masjid Agung, dialihkan ke Tanah Lapang. Allahu Akbar. Andai sebanyak ini manusia masuk masjid, apa yang terjadi? Di tempat lain Abdul Somad dijemput pakai mobil, kacanya tertutup hitam. Jamaah dari luar mengetuk, Ustaz Somad buka, kami mau lihat. Sampai di Sukabumi mobilnya nggak pakai kaca. Saya dengan PD-nya ngelambaikan tangan di jalan, jamaahnya ragu. Kok mirip Ustaz Somad ya? Allahu Akbar. Kenapa Ustaz Somad agak grogi pagi ini? Karena di belakang saya ada seseorang alumni Al-Azhar Kairo. Saya tanya, Kiai, ajengan di Mesir tahun berapa? Tahun 75 sudah tamat Al-Azhar. Saya lahir 77. 2 tahun sebelum lahir beliau sudah hadir. Jadi mohon maaf kalau saya nggak ngelihat ke belakang, takut isi ceramah hilang. Beliau adalah guru kita semua, Kiai Fathullah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Bapak Wali Kota beserta Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala, Bapak Sekda, Bapak Asisten, Bapak Dandim, Bapak Kapolres. Ini kalau saya sebutkan bisa jam 12 baru selesai. Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kepala Kantor Kementerian Agama, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini kamera sedang memantau kita. Angkat tangan, lambai ke kamera. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Turun tangannya, jangan lama-lama ketiak basah. Masya Allah, tabarakallah. Kabarnya kata Pak Ketua DPRD, ini tadi hujan sampai jam 7. Betul? Pawangnya siapa? Orang Sukabumi doanya mustajab, dikabulkan Allah SWT. Dari mulut yang begitu banyak, tidak tahu entah dari bibir mana, lisan yang mana menembus pintu-pintu langit. Allah turunkan hujan tadi malam hanya supaya pagi ini lebih cerah dari kemarin. Allah buat hujan sampai jam 7 tadi supaya apa? Supaya kepala kita panas tapi kaki kita tetap dingin. Bagi yang tersenyum berarti terpalnya bocor. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah sarapan di kediaman tempat tinggal tadi, tapi sampai di rumah Pak Wali, Masya Allah, diberi sarapan. Terus Ustadz makan lagi, yang ada kan tolak bala, tolak sarapan kan nggak ada. Ini apa Kiai? Ini bubur ayam khas Sukabumi. Rasanya susah diungkapkan dengan kata-kata. Bagi yang mau silakan datang ke Sukabumi. Betul? Lalu kemudian setelah itu minum. Ustadz Somad minum? Ya, kami di Sumatera, di Riau, kalau buat teh manis itu gulanya 2 sendok. Sampai di sini saya minum. Kenapa di Sukabumi ini tehnya nggak pakai gula? Baru saya dapat jawabannya. Ternyata orangnya sudah manis-manis. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz Somad itu kalau dipuji, kalau memuji, kalau membuat kata-kata mesti Allahu Akbar, supaya kita tidak kena penyakit ain dan ujub. Makanya kalau anak kita dipuji, Masya Allah, anaknya ganteng ya, anaknya cantik ya, Alhamdulillah. Begitu. Ini anaknya cantik ya, siapa dulu mamanya? Allahu Akbar. Supaya kita sadar bahwa diri kita kecil. Allahu Akbar. Supaya kita sadar bahwa kita remeh-temeh, tidak ada apa-apanya, hanya butiran debu di tengah samudra nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ustaz Somad ngomong enak aja, kata dia kita rendah, kita nggak ada apa-apa. Dia buktinya di atas pentas pakai karpet, karpetnya 2 lapis. Kalian nggak tahu rasanya di sini gimana? Panas. Di atas panas, di bawah basah. Nggak terlalu basah. Jangan. Nanti sampai masanya kita akan berada di padang mahsyar, seluruh umat manusia berkumpul. Ini anggap aja gladi kotor padang mahsyar. Bayangkan begitu banyaknya umat manusia. Andai ada bapak yang terpisah dengan ibu, bagaimana cara mencari? Di sebelah sini ibu-ibu semua, walaupun ada bapak-bapak yang terjebak di tengah ibu-ibu. Yang sebelah sini bapak-bapak semua, Masya Allah, tabarakallah, bawah penuh, naik ke lantai atas, rupanya di tangga juga ada. Allahu Akbar. Bagi yang kunang-kunang, sakit kepala, pusing, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Bagi yang terasa kehausan, jangan cemas, damkar di belakang ready. Nanti kalau udah terasa agak menyengat, kasih tahu saya, angkat 3 jari, saya akan panggil, buka mulut. Semuanya baik-baik saja insya Allah, amin.
Di antara yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar ketika panas terik, tidak ada tempat bernaung. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Saya tahu ungkapan Allah itu dipaksakan. Suara saya tidak semerdu suara orang Sukabumi. Alamnya indah, tanam-tanamannya hijau, kotanya bersih. Kesan saya pertama melihat jalan-jalan di Sukabumi bersih. Kita jaga kebersihan ini insya Allah. Kotanya bersih, jalannya bersih, hatinya bersih, pikiran bersih insya Allah. Amin. Sampai-sampai ini bukan baru sekarang aja, bukan Abdul Somad aja yang ngomong begini. Apa kata orang Belanda dulu mengatakan ini kota? Apa kata dia tentang kota ini? Kota yang memabukkan, tapi isinya bukan pemabuk. Kenapa memabukkan? Membuat orang terlena dan terpukau. Tapi kata Kiai tadi, Ustadz Somad, tolong Sukabumi jangan diterjemahkan ke bahasa Arab. Kenapa gitu Kiai? Karena terjemahan bahasa Arabnya hubbud dunia. Kota Sukabumi tetap Sukabumi. Jadi adik-adik santri-santri nanti yang tamat dari pondok di Sukabumi sampai ke Al-Azhar Mesir, ketika ditanya min aina anta, kalau bahasa kampung kami, where are you come from? Jangan dijawab ana min hubbid dunia. Tetap katakan ana min Sukabumi. Amin. Upacara peringatan Hari Santri Nasional. Kota Sukabumi disebut juga dengan kota santri. Sampai-sampai di pinggir jalan pakai kain sarung dengan pecinya yang khas. Dari seragamnya kita sudah tahu bahwa dia adalah santri. Dan yang di hadapan saya ini, saya tidak santri Pak Ustadz. Kalian mungkin bukan santri, tapi melahirkan santri. Saya bukan santri Pak Ustadz, kalian mungkin bukan santri, tapi kalian adalah wali. Saya enggak wali, wali santri. Saya bukan santri Pak Ustadz, kamu mungkin bukan santri, tapi kamu insya Allah akan dipinang oleh santri. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Anak udah 3, amin. Doa Pak Ustadz untuk anaknya insya Allah, amin. Santri itu rukunnya ada 5. Yang pertama ada masjidnya. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, maka insya Allah dibangunkan Allah satu tempat di surga. Jangan mati sebelum bangun masjid. Amin. Saya ini Pak Ustadz nggak ada uang. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Sulitkah bagi Allah? Dzalika 'alallahi yasir. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bapak cari uang, bisnis. Alhamdulillah Ustadz Somad, nanti kalau Ustadz Somad sampai ke Sukabumi nampak kelihatan itu menghijau, itu kebun Pak Ustadz. Kebun siapa? Nggak tahu punya siapa. Kebun sejauh mata memandang, cukup untuk 7 keturunan. Insya Allah kalau mati meninggal dunia tidak ada yang tersisa, diambil ahli waris. Betul? Ibu mohon maaf, jangan tersinggung, jangan marah, jangan sakit hati, jangan katakan saya Ustadz provokator. Janji? Siap? Bisa? Kalau bapak meninggal ibu mau ikut? Saya bukan mau merusak hubungan kalian, Beb. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa yang kekal abadi adalah bangun masjid. Masjidnya apa namanya? Masjid Agung. Masjid apa namanya? Islamic Center. Masjid apa namanya? Masjid Al-Ikhlas. Ustadz Somad, itu namanya masjid apa? Masjid Insya Allah. Kenapa? Nggak selesai-selesai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau tidak bisa bangun semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Kamu pernah bangun masjid? Pernah.
Tapi kamu kan orangnya nggak kaya. Memang aku nggak pernah bangun masjid secara utuh. Terus aku cuman kasih AC-nya, iuran 2.000. Insya Allah masuk surga dapat anginnya dikit aja. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sebesar biji sawi pun amalmu akan dibalas Allah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan balasan orang yang berbuat baik. Selagi ada kekuasaan, tanda tangan di ujung jari, pakai untuk membangun masjid. Betul? Kenapa Ustaz sampaikan begini? Ini di belakang saya ada orang-orang yang dititipkan Allah jabatan dan kekuasaan. Pakai bangun masjid. Saya diundang oleh salah satu kantor. Keluar dari kota, masuk jalan, lewat hutan, sudah tertidur, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Belum sampai juga. Sampai akhirnya kami pun di lokasi. Saya tanya, ini yang mau kita tuju? Iya. Acara kita apa? Peresmian musola. Dalam hati saya, apa? Balon siapa terbang? Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membeli pedang. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru ini ada balon terbang. Begitulah ibu-ibu yang ada di Sukabumi ingin bawa anaknya pengajian. Anaknya nangis, digendong. Nangis lagi, dibelikan balon. Balonnya terbang, beli lagi. Ternyata tabligh akbar pengajian tidak hanya membangkitkan semangat, tidak hanya membangkitkan iman, tapi juga membangkitkan ekonomi umat. Betul? Gak percaya? Tanya sama yang jualan. Yang jualan senyum. Betul Pak Ustadz? Diperbanyak lagi tabligh akbarnya. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah, sampai ke lokasi. Biasanya Abdul Somad diminta untuk menandatangani prasasti peresmian masjid, kabupaten, kota, provinsi. Musola. Pak, saya tanya, tiba-tiba datang bapak-bapak kumisnya melintang. Iya Pak Ustadz, masa kumis membujur? Ini apa Pak? Banyak orang urusan ke kantor ini nggak ada tempat sholat Ustadz. Jadi saya buat musola ini. Pakai uang negara? Enggak, iuran kami. Bapak jabatannya Kapolsek. Kapolri tinggi, Kapolda, Kapolres, Kapolresta, paling bawah Polsek. Bisa bangun musola dengan kekuasaan. Dan mereka memang nggak terlalu sulit untuk mengumpulkan ini kan, tinggal prit langsung jadi. Tapi masjidnya nggak masjid al-prit. Bayangkan orang sholat di musola pagi, petang, siang, malam, semua yang urusan mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Semua kita yang hadir ini bercita-cita sebelum mati bangun masjid insyaallah. Amin. Saya pergi ke Jombang, Jawa Timur. Ziarah ke makam Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Di sampingnya ada masjid. Saya pergi ke Yogyakarta. Ziarah ke makam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di sampingnya ada masjid. Hampir semua ulama meninggalkan masjid. Bagaimana dengan Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia? Belanda pergi, Jepang terbang. Apa yang kekal abadi? Rezim Orde Lama tumbang, datang Orde Baru jatuh. Tapi yang namanya masjid tetap kekal abadi. Masjid kemerdekaan, Masjid Istiqlal, dibangun oleh Presiden Insinyur Soekarno. Allahu Akbar. Kalau mau kekal abadi, bangun masjid. Doakan supaya Ustadz Somad bangun masjid sebelum meninggal. Ngeresmikan masjid udah banyak. Sampai hari ini saya kalau dihitung-hitung ngeresmikan banyak.
Berikut ini pengguntingan pita oleh Ustadz Abdul Somad. Berikut ini pemencetan tombol, akan terbuka tirai nama masjid. Nggak terbuka, macet. Berikut ini penandatanganan prasasti oleh Abdul Somad. Lama-lama saya mikir dalam hati, saya nggak pernah bangun, saya nggak pernah ikut pembebasan tanahnya, saya nggak pernah ikut nyemennya, saya nggak pernah ikut masang karpetnya. Jangan-jangan nanti pas di akhirat berikut ini Abdul Somad dipersilakan masuk surga secara seremonial. Nauzubillah, nauzubillah. Ustadz Somad, itu yang di atas pentas kanan dan kiri Ustadz itu adalah para imam-imam Masjid Agung. Di dalam kepala mereka Al-Quran, suara mereka merdu, mereka membimbing sholat, masjidnya dibangun, tapi juga imarah, memakmurkan masjid. Dari suara muazzinnya, dari bunyi solawatnya tadi ketika saya masuk, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Solawat burdah dilantunkan oleh para imam dan muazzin, qori kita tadi. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para penghafal Quran. Berikut ini pembacaan ayat suci Al-Quran oleh qori juara 1 kota Sukabumi. Di tempat lain kadang baca Masya Allah, begitu selesai acara pas ditanya, itu qorinya dari mana Pak? Pemain naturalisasi. Kadang subuh-subuh kita tinggal di hotel mau pengajian, subuh jam 4, jam 3.30 suara ngaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Ya Allah, begitu sampai ke masjid flash disk. Tapi di Sukabumi saya sudah melihat dengan mata kepala saya sudah mendengar suara mereka. Agak-agaknya apa rahasia suara mereka ini begitu merdu? Nanti kita tanya, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid tidak hanya sekedar membangun fisiknya, dindingnya, AC-nya, mimbarnya, tapi juga di dalam ada muazzinnya, imamnya. Jangan kelahi hanya masalah khilafi. Ya. Ustadz Somad, ini kami punya universitas di Sukabumi. Oh, warnanya biru muda. Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Betul. Saya kalau di masjid dekat rumah saya ini biar kurus-kurus gini imam loh. Imam. Saya kalau sholat di dekat rumah saya, Sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Tapi ketika saya ceramah di Masjid Muhammadiyah subuh, saya diminta jadi imam. Ustaz Somad silakan jadi imam. Patuh. Kenapa Ustaz nggak mau jadi imam? Memangnya Ustaz nggak bisa? Memangnya suara Ustaz nggak bagus? Memangnya Ustaz nggak hafal ayat? Kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau Ustadz bisa jadi imam, kenapa nggak mau maju ke depan? Saya tahu di masjid itu bismillahnya sir. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tahu di masjid itu kalau iktidal sami Allahu liman hamidah nggak baca kunut karena mereka pakai mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Imam Ambali. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ambali muridnya Imam Syafi'i tidak pakai kunut, masih dalam Ahlus Sunnah wal.
menjaga masjid bagus, tapi menjaga persatuan dalam masjid mesti kita lestarikan. Maka jalan yang paling aman, jalan tengah adalah persilakan imam tetapnya maju ke depan. Apa susahnya ngaku batuk? Ustaz udah bohong, Ustaz kan nggak batuk. Suara saya agak serak-serak dikit. Habis ceramah, persatuan lebih diutamakan. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam satu agama, sedangkan beda agama aja kita bisa jaga persatuan, betul? Saya kemarin dapat WhatsApp, saya bacakan ya. Kok nggak kebuka? Ustadz Abdul Somad, kabarnya besok mau ceramah di lapangan Merdeka Kota Sukabumi. Tolong nanti sampai di sana, lihat sebelah lapangan tempat takbir akbar ada gereja. Itu gereja saya waktu masih kecil. Mana dia? Sebelah kanan, sebelah kanan. Ikhtilaf jamaah. Ada yang nunjuk ke sana, ada yang nunjuk ke sana. Orang Sukabumi, kota santri, mayoritas muslim, apakah bisa bersama dengan saudaranya yang berbeda agama? Kalau berbeda agama saja bisa, apalagi sesama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Yang susah itu beda pilihan politik, Pak Ustadz. Makanya ketika ke masjid jangan bawa baju yang ada tulisan. Pakai baju polos kayak Ustadz Somad. Sholat ke masjid pakai tulisan di coblos nomor. Kita ini tinggal bukan lagi di kerajaan, kita tinggal bukan lagi di kesultanan, kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Sistem yang kita pakai demokrasi, berdasarkan musyawarah, dengan menunjukkan suara, dengan memilih dari mulai kades sampai bupati, wali kota, gubernur, presiden, dan wakil presiden. Itu adalah sesuatu yang lumrah, wajar. Kenapa kita menjadi orang yang kagetan? Ini adalah contoh orang yang bisa menjaga persatuan walaupun penuh dengan perbedaan. Betul? Ada yang pakai peci, ada yang warnanya putih, ada yang hitam, dan mereka nggak saling ejek. Untuk apa pakai peci putih kalau isinya hitam? Lebih baik pakai peci hitam tapi isinya putih. Akhirnya yang bingung kan yang peci merah. Ustaz Somad kenapa pakai peci merah? Saya dikasih sama jawara Betawi peci merah. Jadi saya pakai.